Halo everyone, balik lagi di Limit Order Trader. Kali ini gue mau share weekly outlook buat minggu depan ya, 9 sampai tanggal 13 Maret 2026. Khususnya untuk Nasdaq. Oke, kita langsung mulai aja. Ya, kita mulai dari weekly outlook ya. Seperti yang kalian bisa lihat ya, sebenarnya ini sudah dari bulan Februari gua ini suka banget sama relative equal low ya, dan gua emang sudah mengincar ini udah dari lama banget, terutama dengan terbentuknya suspension block. Dan lagi-lagi dia reject dengan suspension block weekly close-nya Jumat kemarin, bearish banget. Dan gue berharap opening week-nya, new week opening gap-nya nggak langsung kenain target gue di sini ya. Kenapa? Karena kalau udah kena gue malas agak konsolidasi ya, gue makanya agak malas. Tapi ya kita lihat aja nanti. Ini kita bisa lihat new week opening gap, mungkin akan terjadi gap lagi ya, karena seperti yang kita tahu ya, minggu kemarin ini sudah terjadi gap. Kenapa? Karena ada perang dari Amerika Iran ya, udah tereskalasi, makin hot, makin serangan makin brutal. Gara-gara kemarin juga sempat Trump, ya salah satu pemimpin Iran terbunuh ya, Khomeini apa siapa gitu, Ayatullah Khomeini, lupa namanya siapa, nanti kurang lebih begitu namanya. Jadi targetnya, gue udah memprediksi ini mungkin akan terjadi gap, dan benar terjadi gap. Kenapa? Karena ada serangan di hari Sabtu Minggu weekend ya, absolutely pasti terjadi gap. Dan gue berharap nggak terlalu ada gap buat hari Senin besok. Kenapa? Karena makin deket nih, gue nggak mau cepet-cepet, karena kalau udah cepet, wah nanti gue bingung bisa konsolidasi, reversal atau apa. Itu jangan dulu, makanya kayak gitu. Jadi buat minggu depan target gue akan seperti yang gue udah bilang 2 atau 3 weekly outlook yang lalu. Target gue memang salah satunya di sini ya. Gue akan jadi bullish kalau kalian bisa lihat suspension blocknya itu akan ke break ke atas, dan target gue adalah relative equal high di sini ya. Itu untuk weekly. Kita pindah ke daily ya. Seperti yang kalian bisa lihat, bearish candle hari Jumat, dam bisa dilihat, dan gue bersyukur nggak kena. Ini bagus banget ya, triple relative equal low. Bisa kalian lihat. Gue pengen nggak kena, please jangan kena. Kalau kena sedih gue. Kalau perlu naik dulu. Ini ada imbalance di sini, mungkin kena dulu atau kena suspension block lagi baru turun. Gue lebih happy sih sebenarnya, tapi nggak janji, karena seperti yang kita tahu ya, new week opening gap suka ada gap turun, kalau apalagi kalau ada berita di weekend. Nah, makanya ini lagi musim perang, kita nggak tahu akan terjadi serangan apa lagi hari Sabtu Minggu yang akan menyebabkan gap di hari Senin ya. Kita nggak tahu ya, kita lihat aja. Pokoknya weekly, daily itu bias gue bearish ya. Kan biasanya weekly-nya bearish, daily-nya bisa bullish ya, beda. Nah ini kali ini udah, menurut gue udah confirm. Gue udah agak pede lah sebenarnya, ini akan ke bawah. Oke, akan ke level 24154 ya. Ini nih mungkin bakal bisa turun lagi, kita nggak tahu, makanya kita lihat aja. Nah, kita lihat news drivernya buat minggu depan. Nah, untuk trader ICT kalian harus lihat ini tanggal 8 besok ada daylight saving time shift. Jadi kalian harus ganti ya, yang sebelumnya -5 ganti jadi ke -4. Oke? Jangan lupa, nanti kalian tradingnya salah. Jadi yang sebelumnya kalau di waktu Indonesia itu jam 9.30 udah mulai mantau ya, sekarang kembali ke 8.30 ya. Jadi
yang taraweh buru-buru deh. Habis isya langsung mantau atau gimana gitu ya. Oke. Nah, untuk news driver yang gue perhatikan itu adalah hari Senin no news. Ini kalian harus hati-hati. Kenapa biasanya choppy? Kenapa choppy? Karena likuiditasnya itu terlalu kecil. Makanya nanti kita lihat apakah price action yang mendukung untuk kita bisa trading atau enggak ya. Itu hari Senin. Sebenarnya hari Selasa ya. Selasa kalian bisa trading sebenarnya ya. Tapi harus hati-hati juga. Kenapa? Karena ada CPI sebelumnya. Biasanya sebelum big news ini akan choppy dulu. Nah, makanya nanti kita akan lihat kalau Seninnya clean, biasanya Selasanya choppy karena besok ada CPI. Tapi kalau Monday-nya choppy, kita bisa expect Tuesday-nya ini, hari Selasanya ini agak clean ya. Karena kita menghadapi CPI ini harus hati-hati ya. Itu CPI kalian bisa trading, hari Kamis kalian bisa trading. Nah, hari Kamis sebenarnya ini agak tricky, hati-hati banget nih ya. Hati-hati banget kalau choppy karena besoknya ada PPI ya. Ada core durable goods order, ada jobs opening, core PC price index. Nah, implement claim kalian harus hati-hati. Kenapa? Karena besokannya akan ada news. Jadi ini nih, kalau di hari Kamis udah meet the objective, maksud gua relative equal low-nya udah kena, hari Jumatnya bisa jadi choppy. Jadi hati-hati. Tapi kalau hari Kamisnya belum kena meet the objective, makanya kita gua expect entah hari Rabu atau hari Kamis price action-nya udah clean, udah kena relative equal low. Tapi kalau misalkan belum meet the objective, Kamisnya harus hati-hati, mungkin bisa choppy. Oke. Jadi kesimpulannya, konklusinya adalah jangan lupa Senin ganti jadi minus 4 dari minus 5 ya, karena udah ganti daylight saving time shift-nya. Monday hati-hati karena bakal choppy. Atau Selasa juga kalian harus lihat nih, Selasa itu tergantung Senin ya. Kalau clean, hati-hati, besok ada CPI soalnya bisa jadi choppy ya. Jadi pokoknya itu cuma prediksi dari gua. Kalian harus waspada. Sebenarnya ini gua pribadi kayak akan waspada di hari Kamis, Selasa sama Senin ya, kayak gitu. Gua akan waspada di hari itu. Ini bukan NFP week, jadi tenang aja. Ini bukan FOMC, jadi tenang aja, masih aman, masih lebih aman. Tapi kalian tetap harus hati-hati. Kalau tiba-tiba harganya terbang atau choppy ya, kita harus hati-hati. Oke, gue rasa itu aja dulu untuk outlook ya dari Nasdaq ya. Kenapa Nasdaq? Karena Nasdaq representatif cerminan dari perekonomian dunia gitu. Kalau Nasdaq-nya turun, bisa jadi dunia tidak akan baik-baik saja, dan itu akan berdampak ke Indonesia juga gitu ya. Kurang lebih begitu untuk weekly outlook dari gue. Nah, kayak gitu aja ya. Thank you untuk outlooknya. Kalian udah nonton, jangan lupa di subscribe dan di like. Oke, thank you, bye semuanya.